Selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas tentang 5 krisis yang terjadi, dan berpengaruh besar dalam sejarah perekonomian dunia. Namun sebelumnya, jangan lupa dukung terus channel ini, dengan like, subscribe, komen dan tekan lonceng, agar kamu tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Krisis ekonomi dunia adalah keadaan di mana terjadi penurunan signifikan pada perekonomian global. Krisis ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti krisis finansial, kebijakan pemerintah yang salah, krisis energi, atau penurunan permintaan pasar yang drastis di berbagai sektor. Krisis ekonomi dunia biasanya mempengaruhi banyak negara di seluruh dunia, terutama negara-negara yang perekonomiannya terikat erat dalam hubungan perdagangan internasional. Terjadinya krisis ekonomi dunia akan sangat berpengaruh terhadap terjadinya likuiditas pasar yang menurun, inflasi dan deflasi, pengangguran dan kemiskinan, investasi menurun, perdagangan barang dan jasa berkurang dan sebagainya. Berikut ini ulasannya. Yang pertama, krisis kredit tahun 1772. Krisis kredit tahun 1772 bermula di London, namun dengan cepat menyebar ke seluruh Eropa. Pada periode 1760-an, Inggris mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat karena perdagangan kolonialnya. Kondisi ini menyebabkan bank-bank di Inggris berekspansi dan memberikan kredit dengan jumlah besar yang berlebihan. Namun, pada tanggal 8 Juni tahun 1772, partner Bank Inggris bernama Alexander Fordis melarikan diri ke Prancis untuk menghindari membayar utangnya. Kabar itu menyebar dengan cepat dan membuat panik perbankan Inggris, di mana para kreditur yang ingin menarik uang tunai memenuhi antrean panjang di bank-bank. Krisis yang terjadi tidak hanya dialami oleh Inggris, tapi juga menyebar ke Skotlandia, Belanda, dan koloni-koloni Inggris di Amerika. Peristiwa ini dianggap sebagai faktor pemicu utama munculnya peristiwa Boston Tea Party dan Revolusi Amerika. Yang kedua, Great Depression, atau krisis Malaysia tahun 1929 sampai tahun 1939. Krisis Malaysia adalah krisis keuangan dan ekonomi yang paling buruk pada abad ke-20. Banyak orang percaya bahwa depresi besar dimulai oleh kejatuhan Wall Street atau Black Tuesday pada 1929. Karena pemerintah AS membuat kesalahan dalam mengambil keputusan, krisis ekonomi menjadi semakin buruk dan berlangsung selama hampir 10 tahun. Ini menyebabkan banyak negara mengalami kehancuran ekonomi, mengakibatkan tingkat pengangguran dan produksi yang menurun drastis. Pada puncak krisis tahun 1933, tingkat pengangguran di Amerika Serikat mencapai hampir 25%. Krisis ini juga mempengaruhi Indonesia, Hindia Belanda pada saat itu, terutama pada industri gula. Yang ketiga, krisis energi, tahun 1973. Pada tahun 1973, krisis energi timbul akibat keputusan anggota Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak atau OPEC, yang sebagian besar berasal dari negara-negara Arab. Keputusan itu merupakan bentuk balasan terhadap Amerika Serikat, yang memasok senjata ke Israel saat Perang Arab-Israel keempat. Konsekuensi dari embargo minyak yang diumumkan terhadap Amerika Serikat dan sekutunya, menyebabkan kelangkaan minyak dan kenaikan harga minyak dunia. Krisis ekonomi terjadi di Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya, setelah keputusan tersebut diambil. Era tersebut disebut oleh para ekonom sebagai stagflasi atau stagnasi dan inflasi, di mana inflasi yang tinggi dan stagnasi ekonomi terjadi secara bersamaan. Akibatnya, negara-negara maju memerlukan beberapa tahun untuk memulihkan pasokan energi dan menurunkan inflasi. Yang keempat, krisis ekonomi Asia, tahun 1997. Krisis yang berasal dari Thailand pada tahun 1997, dengan cepat menyebar ke negara-negara Asia lainnya. Hal ini terjadi karena adanya masukan spekulatif dari negara-negara maju, yang mempengaruhi perekonomian negara-negara Asia seperti Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Korea Selatan. Saat itu, terjadi peningkatan kredit dan akumulasi hutang yang terlalu banyak di negara-negara tersebut.
Pada bulan Juli tahun 1997, pemerintah Thailand melakukan devaluasi baht Thailand, setelah berbulan-bulan berusaha mempertahankan nilai tukar mata uang tersebut, terhadap dolar dan menguras cadangan devisanya. Keputusan ini memicu kepanikan di pasar keuangan Asia, dan mengakibatkan para pemodal asing menarik modal yang sebelumnya mereka tanamkan. Negara-negara lain juga mulai khawatir bahwa krisis keuangan akan menyebar ke seluruh dunia. Pemulihan dari krisis ini membutuhkan waktu bertahun-tahun, dan Bank Dunia, serta Dana Moneter Internasional IMF, harus membantu negara-negara yang terdampak, dengan paket dana talangan senilai 100 miliar dolar. Yang kelima, housing bubble, dan resesi besar, tahun 2007 sampai tahun 2008. Krisis ini disebabkan oleh housing bubble, yaitu kondisi di mana harga properti meningkat secara artifisial terlalu cepat, dan melebihi nilai realnya di AS. Hal inilah yang mengakibatkan kebangkrutan Lehman Brothers, salah satu bank investasi terbesar di dunia, pada masa itu. Hal ini memicu efek domino pada banyak lembaga keuangan, sehingga pemerintah AS harus memberikan dana bantuan dalam jumlah besar. Akibatnya, terjadi resesi besar dan kepanikan di seluruh pasar modal dunia. Jutaan orang menjadi pengangguran dan kehilangan pendapatan yang signifikan akibat krisis. Dibutuhkan waktu hampir 1 dekade untuk mengembalikan keadaan pada keadaan semula. Demikian tadi ulasannya. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.